Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PAUD yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu teori perkembangan, yaitu perkembangan kognitif dan bahasa. Aspek perkembangan itu ada beberapa dalam diri manusia, ya, ada kognitif bahasa, ada sosial emosi, ada fisik motorik, ya, ada sosial emosional. Nah, nanti yang dipelajari di mata kuliah psikologi pendidikan ini, perkembangan kognitif dan bahasa, sama di pertemuan selanjutnya adalah perkembangan sosial dan emosional. Nah, kita bahas terkait dengan perkembangan kognitif dan bahasa terlebih dahulu. Nah, kenapa perkembangan kognitif dan bahasa ini digabung? Ya, karena sering ada kaitannya. Orang yang memiliki kognitif bagus, bahasanya juga bagus. Ya, kita lihat ini kegiatan, ini kalau kita kuliah luring, ya. Nah, ini perkembangan kognitif. Tahu ya makna kognitif, ya? Berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pola pikir kita. Nah, ada tokoh namanya Piaget, ya, di sini mengemukakan terkait dengan teori perkembangan, ya. Perkembangan kognitif, ya, konsep kunci. Jadi Piaget mengatakan bahwa perolehan informasi dalam diri manusia itu melalui 4 tahap ini. Yang pertama itu skema. Skema itu mudahnya adalah segala sesuatu yang sudah kita miliki, ya, teman-teman. Jadi otak kita itu kalau diperbesar, ya, kalau di zoom itu berisi neuron-neuron yang kalau kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti tiang listrik, di mana tiang listrik itu terhubung dengan kabel. Nah, itu jumlahnya miliaran di dalam otak kita. Semakin kuat hubungan antara satu tiang dengan tiang yang lain yang dihubungkan dengan kabel, maka otak kita kan semakin bagus. Makanya ketika kita sering membaca, sering mengingat sesuatu, itu bagus, ya. Misalnya kita sering mengisi teka-teki silang, itu kan bagus perkembangan otaknya. Nah, skema itu kategori pengetahuan yang membantu seseorang dalam memahami dan menafsirkan dunianya. Nah, jadi otak kita sudah kan sebelum masuk ke kuliah ini sudah memiliki skemanya masing-masing, ya, sudah memiliki pengetahuannya masing-masing, ya. Konsep psikologi sebelum saya sampaikan saudara sudah tahu tentunya. Nah, dan seterusnya. Kemudian ada asimilasi. Nah, asimilasi itu adalah proses masuknya informasi ke dalam skema yang dimiliki. Yang sedang saya berikan ini adalah informasi. Kemudian informasi itu diterima oleh pikiran saudara, otak saudara. Nah, itu disebut dengan asimilasi. Jadi saudara menampung, ya, menerima, memasukkan informasi melalui panca indera, melalui pendengaran, melalui penglihatan, dimasukkan ke dalam otak saudara. Itu namanya asimilasi. Nah, kemudian setelah asimilasi ada akomodasi. Nah, akomodasi itu adalah proses penggabungan antara informasi lama dengan informasi baru, ya. Jadi akan bergabung. Sebelum ini saudara kan sudah pernah, ya, mendengar kata perkembangan, mendengar kata kognitif, ya, yang berdasarkan persepsinya saudara sendiri. Kemudian menerima informasi dari saya. Kemudian itu digabung. Ya, jika informasi lama dengan informasi yang baru itu kok konsepnya berdekatan atau saling mendukung, maka saudara akan mengingatnya dengan baik. Tetapi kalau informasi lama dengan informasi baru kok berbeda sangat jauh, maka itu akan apa, ya, membuat saudara susah mengingat sesuatu, gitu. Jadi misalnya tadi setelah ini saudara ada kuliah enggak? Habis sebelum ini ada kuliah enggak tadi? Untuk sebelum ini ada, Pak. Nah, misalnya kuliah apa, Mas Ahmad? Bimbingan konseling, Pak. BK. Nah, bimbingan konseling sama psikologi mungkin itu tidak terlalu jauh, ya, perbedaannya, karena sama-sama satu tentang pendidikan, sama-sama mempelajari tentang
manusia, karakter manusia. Jadi ketika informasi lama yang ada di BK, kemudian saudara dapat informasi baru di psikologi pendidikan, itu kok berdekatan, saling mendukung, maka akan menguatkan pikiran saudara. Tetapi ketika informasi lama akan berbeda jauh dengan informasi yang baru, itu akan menyulitkan kita dalam belajar. Misalnya, sebelum ini saudara kuliah kimia itu misalnya. Kemudian dapat mata kuliah psikologi pendidikan, itu kan nggak nyambung. Susah itu. Nah, maka bisa terjadi informasi lama mengganggu informasi baru, atau sebaliknya informasi baru mengganggu informasi lama. Bisa saja mata kuliah kimianya yang tadi sudah dilaksanakan jam 9 misalnya, karena tertumpuk oleh mata kuliah psikologi pendidikan sehingga saudara mudah lupa dengan kimianya. Atau justru kalau sebaliknya, karena saudara tadi sangat konsentrasi di jam 9 karena jam pagi, saudara mengingati kimianya sehingga ketika dapat informasi baru yang berbeda tentang psikologi pendidikan, saudara nggak mudah menerima, nggak nyambung. Gitu. Makanya dalam struktur kurikulum, ketika besok saudara menjadi salah seorang guru misalnya gitu ya, menjadi kurikulum, biasanya itu akan memplotting mata pelajaran dalam satu hari yang informasinya itu tidak bertentangan jauh, tapi dicari yang saling mendukung. Ya, sebenarnya contoh yang tadi sebenarnya bagus ketika saudara dapat bimbingan konseling, kemudian ditambah dengan psikologi pendidikan, itu masih satu frekuensi. Tetapi kalau sudah beda frekuensi, maka akan mempengaruhi salah satunya. Ya, bisa sebelumnya atau bisa setelahnya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita belajar teori-teori seperti ini bisa dijadikan sebagai sebuah pijakan dalam mengambil sebuah keputusan, ya gitu. Nah, kemudian tahap perkembangan kognitif dari Piaget selanjutnya adalah equilibrium. Nah, equilibrium itu terjadi jika adanya informasi baru yang masuk, ya, bercampur dengan informasi lama saudara. Nah, saudara kan akan mengambil keputusan ini mana konsep yang benar, itu equilibrium, ya, mempertahankan keseimbangan antara menerapkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan mengubah perilaku karena adanya pengetahuan baru. Ya. Saudara sudah memiliki karakteristik yang bagus. Kemudian saya menyampaikan tentang pentingnya memiliki perilaku yang sopan terhadap orang yang lebih tua, misalnya gitu. Nah, saudara karakteristik bagusnya itu adalah skema. Saya menyampaikan tentang pentingnya karakteristik menghormati orang tua itu asimilasi, terjadilah akomodasi gabungan equilibrium, maka sikap saudara terhadap orang lain akan semakin bagus. Equilibrium itu bisa dikatakan sebagai sebuah hasil dari kegiatan belajar. Ya, itu adalah teori perkembangan menurut Piaget. Ini tahap perkembangan pada setiap individu. Ini ada tahap sensori motor, ini terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Ya. Perkembangan kognitif ini ya, sensori motor itu pada bayi. Ya, saudara kalau punya adik atau punya sepupu atau punya ponakan yang usia 0 sampai 2 tahun, ya, untuk mengukur kognitifnya bagaimana? Ya, misalnya kita menyediakan mainan yang memiliki bunyi-bunyian. Ya, mainan tersebut ditaruh di atas tempat tidurnya si anak. Ketika dibunyikan, maka anak itu akan berusaha menggapai mainan tersebut. Itu berarti otaknya bekerja dengan bagus. Ya, disebut dengan sensori motor. Ya, sensori itu artinya panca indera. Si anak menangkap informasi suara, bunyi, ya, dan bentuk diterima oleh telinga dan mata, kemudian anak berusaha menggapai mainan tersebut. Nah, itu berarti motor, berarti sensori motor itu menerima informasi, kemudian memberikan respon terhadap
objek tersebut. Nah, kemudian praoperasional ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, ini praoperasional itu biasanya kita belajar sesuatu yang semi konkret. Jadi tahap berpikir manusia itu kan dari konkret menuju abstrak. Ya, ketika kita mengajarkan anak kecil, maka harus dengan objek yang konkret. Misalnya kita akan mengajarkan menghitung, maka bisa menggunakan apel, ada 2 apel ditambah 3 apel. Jadi ada bentuknya, ada bendanya yang dihitung, ya. Itu praoperasional. Nanti ketika sudah dewasa, maka apelnya tidak ada tapi diganti dengan gambar, misalnya ada 3 gambar apel ditambah dengan 2 gambar apel, maka berapa jumlahnya? Ada 5 gambar apel. Nah, kemudian di atasnya lagi ada operasional formal. Berarti ketika kita mengajarkan sesuatu ya kepada anak, tidak perlu lagi menggunakan objek yang konkret, tapi cukup dengan verbalisme saja, dengan omongan saja, dengan bahasa saja itu. Nah, jadi proses berpikir manusia itu dari konkret menuju abstrak. Harusnya usia saudara itu sudah mampu berpikir abstrak, ya. Tanpa saya menghadirkan media misalnya, tanpa saya menghadirkan PowerPoint ini atau PDF ini, saudara bisa mendengar dan bisa menangkap. Beda dengan anak kecil, anak bayi. Ya, saya ingin menjelaskan tentang unta. Unta itu hewan yang hidup di gurun pasir, memiliki kaki yang tinggi, warna coklat, punggung yang kuat. Nah, ketika saya menyampaikan hal seperti itu kepada anak-anak, padahal anak-anak belum pernah melihat unta, maka yang ditangkap oleh anak adalah berdasarkan pengalamannya dia. Dia kesehariannya melihat kambing misalnya. Ketika saya menjelaskan unta, bisa saja yang diterima oleh si anak itu adalah kambing. Ya, jadi itu ya. Tapi kalau bagi saudara tidak. Bagi saudara, ketika saya menyebutkan unta, beruang, dan seterusnya, saudara bisa langsung memikirkannya. Ya, berarti saudara sudah mencapai pada tahap berpikir di operasional formal. Ya, 15 tahun ke atas. Nah, kemudian itu tokoh pertama ya, teman-teman. Jadi di psikologi itu banyak tokoh. Ya, tadi adalah dari Piaget, kemudian ini ada dari Brunner ya. Bagaimana tahap perkembangan kognitif menurut Brunner? Ya, tahap perkembangan itu ada enaktif. Pada tahap ini anak memahami lingkungannya. Ya. Ikonik pada tahap ini informasi dibawa melalui imagery. Anak menjadi tahanan atas dunia perseptualnya. Simbolik pada tahap ini tindakan tanpa pemikiran terlebih dahulu dan pemahaman perseptual sudah berkembang. Ya, saya jelaskan. Enaktif ya berarti ketika kita mau mengajarkan sesuatu kepada anak itu harus learning by doing. Jadi kita mengajar sesuatu, anak harus mengalaminya langsung. Ya, tidak boleh hanya omongan saja, tidak boleh hanya teori saja. Ya, misalnya kita akan mengajari anak sepeda, maka tidak mungkin kita bilang kepada anak hanya teorinya saja. Pertama, naikilah sepeda dengan baik, kemudian duduk di atas saddle, kemudian kayu pedalnya. Itu tidak mungkin bisa terjadi. Tapi yang harus kita lakukan adalah praktik langsung. Anaknya menyentuh sepedanya, anaknya mengayuh pedalnya, anaknya duduk di atas saddle-nya, anak itu memegang stangnya dan seterusnya. Itu disebut dengan tahap enaktif. Ya, memahami lingkungannya, jadi benar-benar harus konkret sama, karena konsep berpikir itu tadi ya dari konkret menuju abstrak. Ya, jadi harus konkret terlebih dahulu. Nah, kemudian ada tahap ikonik ya. Nah, tahap ikonik ini adalah ketika kita akan memberikan informasi kepada anak, tidak harus melalui kegiatan real nyata, tetapi bisa diwakili dalam bentuk imagery atau gambar-gambarnya. Ya, tadi misalnya kita ingin menjelaskan Candi Borobudur kepada anak misalnya. Ya.
Maka kita tidak perlu membawa anak ke Magelang untuk melihat Candi Borobudur, tetapi kita bisa menghadirkan fotonya saja, atau kita bisa menggambarnya di papan tulis. Ini loh Candi Borobudur, ini loh bagian-bagiannya. Itu adalah ikonik, ya, menjadi ikon-ikon. Jadi tidak perlu mengalaminya secara langsung, berbeda dengan enaktif tadi. Jadi kalau enaktif itu memang harus benar konkret, kalau ikonik itu berarti diwakili dalam bentuk imagery atau gambar-gambar. Nah, kalau simbolik ini lebih tinggi lagi. Ya, simbol ya, yang biasa digunakan itu adalah bahasa, kata-kata ya. Bahasa kata-kata itu adalah simbol. Ya, jadi hanya dengan verbalisme saja, hanya dengan ucapan saja, maka anak dapat menangkap. Nah, itu ya. Jadi tahap perkembangan menurut Brunner enaktif, ikonik, dan simbolik. Ya, enaktif itu konkret, ikonik itu ya sudah separohnya, simbolik itu abstrak. Yang ngomong saja itu. Saudara kan hanya mendengarkan omongan saya saja, tapi saudara dapat menerima itu adalah simbolik. Ya. Nah, selanjutnya dari Vygotsky, pandangan tentang perkembangan kognitif. Keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Kemampuan kognitif dimediasi dengan kata. Kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi latar belakang sosial kultural. Kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kebudayaan, dan ZPD Zone Proximal Development. Nah, kalau Vygotsky menyatakan bahwa kemampuan kognitif seseorang itu memang harus dibantu dari lingkungannya, dari orang dewasa. Ada namanya ZPD Zone Proximal Development. Ada suatu tahap di mana anak tidak akan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, maka dia harus membutuhkan bantuan dari orang dewasa. Ya, itu developmental. Ya. Kemudian dimediasi dengan kata, secara jelas kita sering menstimulus ya anak-anak. Kemudian semakin banyak melakukan pergaulan, banyak berdiskusi, maka kemampuan berpikir anak itu akan semakin bagus ya. Ya, relasi sosial, hubungan sosial dan kebudayaan itu akan meningkatkan kemampuan kognitif. Saudara kalau banyak menyampaikan informasi gitu ya, kalau berdiskusi, belajar sambil mengungkapkan, sambil menyatakan, itu akan lebih berkesan daripada ketika saudara hanya mendengar saja. Oke. Kemudian ini ada perkembangan bahasa. Ya, perkembangan bahasa di sini ada pendekatan nafistik. Ya, pendekatan nafistik itu adalah menyatakan bahwa struktur bahasa itu telah ditentukan sejak bawaan lahir. Samalah ketika saudara dulu mempelajari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, itu ada pendekatan aliran pendidikan namanya nativisme dan empirisme. Nativisme itu berarti apa yang kita miliki sekarang itu bukan hasil belajar, tetapi karena bawaan lahir. Begitu juga nafistik ini menyatakan bahwa bahasa seseorang itu adalah bawaan lahir. Nah, kemudian yang kedua ada empiristik yang menyatakan bahwa kemampuan belajar berbahasa seseorang itu dari interaksi dengan lingkungan. Sama, berarti kemampuan saudara saat ini ya, kepandaian saudara, kecerdasan saudara, keterampilan saudara itu bukan bawaan lahir, tetapi karena belajar setelah lahir atau empiris. Ya, itu ya. Ini tahap perkembangan bahasa ya, mulai dari anak-anak sampai dewasa ya, mulai dari pralinguistik atau meraba 0,3 sampai 1 tahun, halofrastik atau kalimat satu kata yang usia 1 sampai 1,8 tahun, ini 1,5 tahun ya, berarti mampu mengucapkan satu kata, dua kata itu 1,8 sampai 2 tahun ya. Kemudian tata bahasa 2 sampai 5 tahun, kemudian menjelang dewasa 5 sampai 10 tahun, kemudian kompetensi lengkap ya 11 tahun sampai dewasa, berarti sudah mampu menyebutkan siapa subjeknya, apa kata kerjanya, apa objeknya, bagaimana keterangannya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa ada faktor biologis ya,
keturunan dari orang tua, dan ada faktor lingkungan, berarti hasil interaksi dia dengan individu yang lain atau orang-orang lain ya. Ketika orang tuanya sering menstimulus dengan baik, maka perkembangan bahasanya akan baik ya. Tapi ketika anak tidak diajak berbicara, didiamkan, ya perkembangan bahasanya juga jadi tidak baik ya. Bagi teman-teman, saya rasa ini sudah akhir dari presentasi saya terkait dengan perkembangan kognitif dan bahasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.